Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan menginjak kepada bab baru, yaitu bab 2 tentang hudud dan hikmahnya. Oke, sebelum kita menginjak ke materi hudud dan hikmahnya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada anak-anak semuanya untuk absen terlebih dahulu di e-learning masing-masing. Karena jangan sampai ada yang tidak absen. Karena kalau tidak absen berarti dianggap tidak masuk atau apa. Oke, langsung saja. Hudud. Nah, hudud menurut istilah syar'i yaitu al-haddu fil asli syai'ul hafizu baina syai'aini. Yang artinya had makna aslinya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Oke. Sedangkan hudud secara bahasa berarti pencegahan. Nah, berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang ia lakukan. Nah, hukuman had ini merupakan media penjera bagi pelaku maksiat hingga ia tidak akan lagi mengulangi kemaksiatan yang ia lakukan. Nah, sedangkan hudud secara istilah yaitu hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, jadi inti dari hudud ini yaitu atau inti tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau kemaslahatan itu kebaikan umat manusia. Selanjutnya, dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaroimul hudud atau tindak pidana hudud. Nah, macam-macam dari tindak pidana hudud ini ada 5. Yang pertama ada zina, yang kedua hodzaf atau menuduh zina, yang ketiga meminum khamr atau minuman keras, yang keempat mencuri, dan yang kelima merampok. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zina dan hodzaf. Yang pertama ada zina. Nah, pengertian zina yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Jadi zina ini merupakan masuknya antara kelamin laki-laki dan ke dalam kelamin perempuan yang terlarang. Maksudnya terlarang ini perempuan yang bukan istrinya karena zatnya. Nah, zatnya ini merupakan kedua kelamin tersebut. Yang dimaksud dengan tanpa adanya syubhat ini yaitu tidak termasuk zina bila melakukan hubungan intim dengan wanita lain yang disangka adalah istrinya sendiri. Dan juga termasuk syubhat jika melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahi melalui nikah mut'ah atau kawin kontrak, atau juga pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur. Misalnya
pernikahan tanpa adanya wali atau pernikahan tanpa adanya saksi. Nah, karena pernikahan jika tidak ada wali dan saksi itu pernikahannya tidak sah. Nah, walaupun tidak termasuk ke dalam golongan zina, perbuatan tersebut tetap dikenai hukuman yang berupa takzir yang tidak seperti hukuman zina. Yang selanjutnya, status hukum zina. Nah, para ulama sepakat bahwasanya zina hukumnya haram dan termasuk salah satu dari dosa besar. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa kita itu dilarang mendekati zina. Nah, mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam mendekati zina? Nah, contohnya itu seperti pacaran, berduaan lawan jenis, melihat aurat lawan jenis, melihat video porno, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut? Karena ketika kita melakukan hal-hal tersebut, itu akan memacu kita untuk melakukan perbuatan zina. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar penetapan hukum zina. Nah, Rasulullah SAW sendiri sangat berhati-hati dalam melaksanakan hukuman zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan hukuman zina sebelum beliau benar-benar yakin bahwa yang tertuduh benar-benar berbuat zina. Nah, berikut merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Setidaknya ada 2. Yang pertama, yaitu adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil ini, keempatnya harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukan perbuatan zina. Nah, jadi apabila keempat orang ini berbeda dalam satu dari beberapa macam itu seperti tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya, jika keempatnya beda, berarti kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar sebagai penetapan hukum zina. Yang kedua, yaitu adanya pengakuan dari pelaku zina. Jadi, hukuman zina dapat ditetapkan jika si pelaku itu mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina. Terus, bagaimana jika kita mengetahui seorang perempuan yang hamil, sedangkan tidak diketahui siapa atau tidak jelas siapa ayah dari jabang bayi yang dikandungnya? Apakah itu dapat ditetapkan sebagai dasar penetapan hukum zina? Nah, hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kehamilan seorang perempuan yang belum jelas atau tidak jelas siapa ayah dari jabang bayi yang dikandungnya itu dapat ditetapkan sebagai dasar penetapan hukum zina. Sedangkan kebanyakan ulama berbeda kebanyakan ulama itu berpendapat sebaliknya, bahwa kebanyakan ulama itu perempuan yang hamil dan tidak diketahui siapa ayah dari jabang bayi yang dikandungnya ini, itu tidak dapat
dijadikan dasar penetapan hukum zina tanpa adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil dan pengakuan zina dari si perempuan tersebut. Yang selanjutnya, had zina atau hukuman zina jatuh ketika 1. Pelaku zina sudah balik dan berakal. Nah, jadi hukuman zina ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang ia sudah balik dan berakal. Jadi jika pelakunya itu belum balik atau pelakunya itu orang gila, jadi maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman zina. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Nah, jadi si pelaku ini berbuat zina atas dasar kesenangan atau suka sama suka. Jadi hal itu dapat dijadikan atau dapat dijatuhi hukuman zina. Dan yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had atau hukuman. Jadi hukuman zina ini dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman. Yang selanjutnya yaitu telah diyakini secara syarak bahwasanya pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, jadi dengan tadi mendatangkan 4 orang saksi dan adanya pengakuan dari si pelaku yang berbuat zina. Nah, selanjutnya macam-macam zina dan hadnya atau macam-macam zina dan hukumannya. Nah, macam-macam zina ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zina mukson. Zina mukson sendiri merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik itu suami, istri, duda, ataupun janda. Yang kedua, ada zina ghairu muhson. Nah, ini kebalikan dari zina muhson. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Nah, sedangkan hukuman di antara keduanya ini juga beda. Nah, yang zina muhson itu hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai ia meninggal. Sedangkan yang zina ghairu muhson hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya zina. Yang pertama ada memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Nah, dengan diharamkannya perbuatan zina ini, maka keturunan atau nasab seseorang itu dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Jadi sebaik apapun kehormatan atau harga diri seseorang itu di mata masyarakat, jika seseorang tersebut melakukan zina, maka harga diri dan kehormatannya akan seketika runtuh dan tidak lagi dihormati dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Nah, rumah tangga karena pernikahan yang sah dan rumah tangga yang karena keterpaksaan karena sudah melakukan perbuatan zina ini berbeda. Pastinya rumah tangga yang sah itu akan sudah direncanakan dengan baik, sedangkan rumah tangga dari perbuatan zina itu tidak mereka inginkan atau istilahnya itu kecelakaan. Jadi mereka belum siap baik secara mental ataupun secara finansial. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi
kasih sayang kasih sayang orang tua itu akan pastinya berbeda terhadap anak yang dari pernikahan yang sah maupun anak dibandingkan anak dari pernikahan karena zina. Nah, karena pada dasarnya anak yang dari pernikahan yang sah ini mereka benar betul-betul menginginkannya. Sedangkan anak dari perbuatan zina ini dalam kutip mereka tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ya, yang kemudian yaitu khadzaf. Nah, khadzaf ini secara bahasa yaitu melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena ada sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dari pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Nah, pelemparan dengan menggunakan kedua hal tersebut ini sama-sama menimbulkan rasa sakit. Jadi, khadzaf dapat menyakiti orang lain melalui perkataan. Nah, sedangkan khadzaf secara istilah merupakan penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Nah, secara sederhana, khadzaf ini merupakan menuduh orang lain berbuat zina. Dan yang selanjutnya yaitu status hukum khadzaf. Nah, hukum dari khadzaf ini merupakan salah satu dari dosa besar. Hal ini tertera dalam Quran Surat An-Nur ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'muruna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah dari perbuatan keji lagi beriman berzina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, berdasarkan ayat ini, seseorang yang melakukan khadzaf, ia akan dilaknat oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Ya, selanjutnya yaitu had khadzaf atau hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, hukuman bagi orang yang menuduh zina ini terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fa'ajliduhum thamaniyata jaldatan wa la taqrabu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ya, artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, hukuman bagi pelaku khadzaf yaitu dicambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka, sedangkan bagi para budak hukumannya yaitu 40 kali dera. Hal ini karena hukuman budak merupakan setengah dari hukuman orang yang merdeka. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berlakunya hukum khadzaf atau had khadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Nah, muhsan di sini berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Muhsan di dalam masalah atau bab khadzaf ini merupakan orang yang benar-benar baik yang tidak melakukan zina, namun dituduh zina. Syarat yang kedua yaitu penuduh balik dan berakal.
Nah, jadi jikalau si penuduh ini masih anak kecil atau orang gila, maka hukuman had hadsof tidak dapat diberlakukan kepadanya. Dan yang ketiga, tertuduh berzina, maaf itu ada tipu ya. Tertuduh berzina benar-benar sesuai aturan syariat. Yang mana aturan syariat dalam kasus hadsof adalah saksi dalam kasus ini adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa si penuduh telah menuduh orang yang salah, bahwa yang dituduh itu orang yang baik-baik dan tidak melakukan zina, tapi dituduh melakukan zina oleh si penuduh. Ataupun pengakuan dari si penuduh sendiri bahwa ia telah menuduh orang yang salah, bahwasanya yang dituduh ternyata benar-benar orang baik dan tidak melakukan zina. Yang selanjutnya yaitu gugurnya had hadsof. Jadi hukuman hadsof ini dapat atau batal atau gugur. Nah, seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari hukuman hadsof jika ia memenuhi dari salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berbuat zina. Jadi syarat yang pertama ini ia benar atau bisa mendatangkan seorang saksi yang dapat bersaksi bahwa yang dituduh ini benar-benar melakukan zina. Yang kedua, li'an atau cerai li'an ya. Cerai li'an adalah perceraian atas dasar zina. Nah, li'an sendiri merupakan sumpah dari seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedang dirinya tidak dapat malah mendatangkan 4 orang saksi. Dan yang ketiga, hukuman hadsof ini dapat gugur atau tidak berlaku jika yang dituduh itu atau tertuduh memaafkannya. Jadi kalau ada seorang yang melakukan hadsof atau menuduh orang yang berzina, tapi yang dituduh ini memaafkannya, maka ia tidak dapat terkena hukuman hadsof. Hikmah diharamkannya hadsof. Yang pertama ada menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Nah, perbuatan zina merupakan perbuatan yang amat tercela di mata masyarakat. Maka dari itu, dengan diharamkannya hadsof ini akan menjaga kehormatan seseorang dari tuduhan berzina yang akan mencemari nama baik seseorang yang dituduh tersebut. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Nah, diharamkannya hadsof ini juga agar meminimalisir orang-orang yang berbohong atau iseng menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Nah, karena hadsof ini hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, ini akan memberikan efek jera bagi pelaku ataupun masyarakat yang lain agar tidak melakukan hadsof. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Nah, dengan tidak adanya saling menuduh berbuat zina, ini akan mempererat atau menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Jadi, karena si
yang dituduh ini namanya tercoreng karena tuduhan yang tidak benar, maka si penuduh ini dikenakan hukuman hadzaf, dan hukuman hadzaf ini memberikan keadilan bagi masyarakat. Ya, demikian tadi merupakan penjelasan mengenai zina dan hadzaf. Untuk zina, Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian, jangan sekali-kali kita mendekat ke zina, mendekati zina. Nah, mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan zina. Nah, untuk hadzaf juga anak-anak jangan sekali-kali kita menuduh sembarangan orang lain melakukan perbuatan zina, karena tuduhan kita itu sangat besar efeknya kepada orang yang kita tuduh. Ya, sekian. Apabila ada yang ditanyakan, anak-anak sekalian bisa kita diskusikan di grup WhatsApp, atau juga anak-anak bisa mengirimkan pertanyaannya di @fikih11umum akun Instagram ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saat saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.